Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. We are from group 6 and in this video we are going to present about the topic bunyi konsonan. My name is Hanundia Putri Ari and my NIM is 2101422138. My name is Trikaryanti, NIM 21014222155. My name Kejora Padmarani, NIM 21014222152. I'm Amanda Ivani and my student ID number is 21014222120. Nah teman-teman, pada video ini ada pembahasan mengenai klasifikasi bunyi konsonan. Klasifikasi bunyi konsonan yang pertama ada tempat artikulasi, cara artikulasi, bergetar tidaknya pita suara, dan struktur. Tapi teman-teman perlu mengetahui dahulu bahwa bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang diproduksi dengan cara setelah arus ujar keluar dari glotis, lalu akan mendapatkan hambatan pada alat-alat ucap tertentu di dalam rongga mulut maupun rongga hidung. Nah, bunyi konsonan ini terdiri dari huruf-huruf yang bukan termasuk bunyi vokal. Jadi, semua huruf kecuali A, I, U, E, O. Pembahasan yang pertama adalah tempat artikulasi. Tempat artikulasi ini merupakan tempat terjadinya bunyi konsonan dan tempat bertemunya artikulator aktif dan titik artikulasi. Macam-macam tempat artikulasi yang pertama adalah bilabial. Dilakukan oleh bibir bawah sebagai artikulator aktif dan bibir atas sebagai titik artikulasi. Dan bunyi yang dihasilkan adalah B, P, M, W. Yang kedua ada labiodental. Dilakukan oleh bibir bawah sebagai artikulator aktif dan gigi atas sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan adalah F, V. Yang ketiga ada apicodental. Dilakukan oleh ujung lidah sebagai artikulator aktif dan gigi atas sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan adalah T, D, L, Z. Yang keempat ada apicoalveolar. Dilakukan oleh ujung lidah sebagai artikulator aktif dan ceruk gigi atas sebagai titik artikulasi. Dan bunyi yang dihasilkan adalah D, R, S. Kelima ada laminoalveolar. Dilakukan oleh daun lidah sebagai artikulator aktif dan ceruk gigi atas sebagai titik artikulasi, dan bunyi yang dihasilkan adalah N. Keenam ada laminopalatal, dilakukan oleh daun lidah sebagai artikulator aktif dan langit-langit keras sebagai titik artikulasi, dan bunyi yang dihasilkan adalah C, J, dan NY. Atau contohnya adalah nyanyi. Yang ketujuh ada dorsovelar, dilakukan oleh pangkal lidah sebagai artikulator aktif dan langit-langit lunak sebagai titik artikulasi. Dan bunyi yang dihasilkan adalah K, G, dan NG. Contohnya adalah ngengat. Kedelapan ada glotal, dilakukan oleh celah suara dan bunyi yang dihasilkan adalah bunyi hamzah. Contohnya ada kata taat dan Jumat. Cara artikulasi adalah suatu proses arus udara yang keluar dari glotis agar dapat menghasilkan bunyi konsonan. Contoh dari cara artikulasi yaitu ketika kita ingin berbicara huruf P. Pasti udara yang keluar dari glotis akan dihambat oleh kedua bibir lalu diletupkan. Contoh lainnya adalah huruf R. R. Udara yang keluar dari glotis akan digetarkan dengan apicoalveolar atau ujung lidah dengan langit lunak. Berdasarkan posisi pita suara,
Bunyi konsonan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Pada bunyi bersuara, posisi glotis pita suara terbuka sedikit, sehingga terjadi getaran. Contoh, bunyi B dan bunyi D. Sedangkan pada bunyi tak bersuara, posisi glotis pita suara terbuka agak lebar, sehingga tidak terjadi getaran. Dalam bahasa Indonesia, hanya ada 4 bunyi tak bersuara, yakni bunyi K, P, S, dan T. Untuk mengetahui suatu bunyi bersuara atau tidak, dapat diuji dengan menambahkan prefiks me atau prefiks pe. Menasal ditambahkan kata dasar atau penasal ditambahkan kata dasar. Jika bunyi itu merupakan bunyi bersuara, bunyi akan tetap ada. Tetapi jika bunyi merupakan bunyi tak bersuara, akan melebur bersama bunyi nasal. Kita gunakan contoh kata dasar bawah dan kunci. Menasal ditambah bawa menjadi membawa. Penasal ditambah kata bawa menjadi pembawa. Bunyi B tetap ada setelah diberi prefiks me atau prefiks pe, sehingga bunyi B merupakan bunyi bersuara. Selanjutnya kata kunci. Menasal ditambah kunci menjadi mengunci. Penasal ditambah kunci menjadi pengunci. Bunyi K melebur bersama bunyi nasal, sehingga bunyi K disebut sebagai bunyi tak bersuara. Catatan: jangan memilih kata dasar yang bersuku kata satu dan berupa klaster pada bagian awal kata. Hal ini berkaitan dengan proses morfologi. Contohnya, jika kita menggunakan kata dasar pel, menasal ditambah dengan kata pel menjadi mengepel, padahal seharusnya bunyi P luluh bersama bunyi nasal. Untuk contoh klaster, kita menggunakan kata protes. Menasal ditambah protes menjadi memprotes. Padahal pada teori sebelumnya, jika menasal ditambahkan dengan bunyi P, maka bunyi P itu luluh. Struktur merupakan hubungan posisional antara penghambat-penghambatnya atau hubungan antara artikulator aktif dan pasif. Misal, dalam memproduksi bunyi P, hubungan artikulator pasif dan artikulator aktif mula-mula rapat, lalu secara tiba-tiba dilepas. Pembentukan konsonan berdasarkan strukturnya. Pertama, konsonan bilabial, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan kedua belah bibir yang bersama-sama bertindak sebagai artikulator dan titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah P, B, M, dan W. Kedua, konsonan labiodental, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan mempertemukan gigi atas sebagai titik artikulasi dan bibir bawah sebagai artikulator. Bunyi yang dihasilkan ialah F dan V. Ketiga, konsonan apikodental,
yaitu konsonan yang dihasilkan dengan ujung lidah atau apex yang bertindak sebagai artikulator dan daerah antar gigi atau alveolum sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah S, Z, R, dan L. Keempat, konsonan palatal atau laminopalatal, yakni konsonan yang dihasilkan oleh bagian tengah lidah atau lamina sebagai artikulator dan langit-langit keras atau palatum sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan C, J, Sh, N, dan Y. Kelima, ada konsonan velar atau dorsovelar, yaitu konsonan yang dihasilkan oleh belakang lidah atau dorsum sebagai artikulator dan langit-langit lembut atau velum sebagai titik artikulasi. Bunyi yang dihasilkan ialah K, G, X, dan Ang. Keenam, konsonan glottal atau hamzah, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan posisi pita suara sama sekali merapat sehingga menutup glotis. Udara sama sekali dihalangi. Bunyi yang dihasilkan ialah R, atau dalam contoh kata taat. Ketujuh, konsonan laringal, yaitu konsonan yang dihasilkan dengan pita suara terbuka lebar sehingga udara yang keluar digesekkan melalui glotis. Bunyi yang dihasilkan ialah H. Lihatlah tabel berikut untuk mempermudah dalam mempelajari klasifikasi bunyi konsonan. Setelah itu, mari diskusikan di kelas. We thank you all for watching this video that we made. If we have inaccuracies and shortcomings in our explanation, feel free to discuss it together with us in class. We apologize for any mistake we've done. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.